Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para UMKM Kabupaten Bekasi pada sistem Simpung, Sistem Informasi Pemberdayaan Usaha Mikro. Kali ini adalah untuk membahas tentang registrasi bagi pendaftaran wirausaha pemula. Dengan diawali yaitu dengan menu registrasi, maka nanti akan muncul terdapat dua pendaftaran, yaitu untuk wirausaha pemula dan pendaftaran UMKM lanjutan. Namun perlu disampaikan apa perbedaan pendaftaran wirausaha pemula dan pendaftaran kelanjutan. Pendaftaran wirausaha pemula adalah ditujukan untuk bagi para wirausaha atau UMKM yang belum mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Jadi yang belum mempunyai NIB, maka melakukan pendaftaran di wirausaha pemula atau WUP. Sedangkan untuk pendaftaran UMK lanjutan, ini adalah ditujukan untuk UMKM yang sudah mempunyai NIB. Oke, baik. Kita lanjut, yaitu bagaimana melakukan pendaftaran wirausaha pemula. Yaitu dengan mengklik tombol daftar, maka nanti akan muncul form isian sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sudah menyiapkan terlebih dahulu ya untuk data wirausaha pemula, yaitu data-data yang wajib diupload nanti, yaitu upload KTP. Jadi pastikan Bapak Ibu para UMKM sudah menyiapkan terlebih dahulu ya. Jadi silakan bisa isi data tersebut ya. Misalkan ini contoh, kebetulan saya sudah menyiapkan data, jadi Bapak Ibu bisa langsung diisikan. Contoh misalkan ini ya, contoh Ahmad Sanusi, terus nomor induk KTP-nya 321560304830005 misalkan ya. Nah, ini Bapak Ibu wajib 16 digit, kalau tidak 16 digit tidak bisa. Nah, ini saya biar cepat. Terus kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah memasukkan alamat sesuai KTP. Jadi Bapak Ibu lihat betul KTP-nya sesuai dengan alamat KTP, karena nanti untuk pendataan. Ya, jadi kali ini saya sudah punya, saya akan kopikan saja ya untuk KTP-nya, alamatnya. Ini contoh, saya punya Kampung Sempu, RT 16 RW 20 Cicau. Nah, ini yang di ujung ini adalah alamat atau kode pos. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan kode posnya. Jadi untuk memudahkan dalam pengalamatan. Terus kecamatannya nanti Bapak Ibu ini adalah Cikarang Pusat ya. Cicau itu adalah Cikarang Pusat. Cikarang Pusat. Nah, nomor telepon atau nomor handphone Ibu Bapak Ibu bisa dimasukkan, karena nanti bisa buat komunikasi ya dengan konsultasi dan sebagainya. Misalkan contoh 0856 149 misalkan ya 1736. Email misalkan Ahmad ya sanusi@gmail.com. Nah, ini pastikan Bapak Ibu emailnya sama ya, seperti yang Bapak Ibu punyai. Jadi kalau bagi yang belum punya email, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan di Gmail gitu ya. Gmail ataupun Yahoo gitu ya, untuk bisa mendapatkan email secara gratis. Kemudian jenis kelamin Bapak Ibu sebagai wirausahanya laki-laki atau perempuan. Kemudian Bapak Ibu bisa upload KTP. Ya. Setelah ini sudah saya siapkan di dokumen, itu ada data kelamin UMKM. Nah, saya akan masukkan contoh KTP ini ya. Saya siapkan untuk KTP. Tinggal Ibu masukkan. Nah, ini dalam bentuk JPEG atau sejenisnya ya, yang gambar berupa gambar. Nah, pastikan Bapak Ibu ini upload tidak boleh besar-besar ya, ini maksimal 10 MB. Jadi pastikan filenya kecil ya, karena memang untuk kapasitas server. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa membuat username dan password
yang digunakan nanti untuk masuk ke dalam sistem. Ya, misalkan contoh biasanya nama atau Bapak Ibu username-nya boleh apa yang mudah Bapak Ibu ingat. Misalkan contoh ini adalah Ahmad Sanusi misalkan, sesuai itunya. Terus besar kecil ini Bapak Ibu perhatikan. Kemudian password juga sama. Bapak Ibu ingat-ingat passwordnya apa. Kalau Bapak Ibu takut lupa, Bapak Ibu bisa tulis dulu. Ya, jadi kalau saya biar memudahkan, Bapak Ibu bisa ketik dulu. Misalkan passwordnya saya isi, misalkan Bekasi misalkan. Tetapi 2023 misalkan. Ini saya buat ada kombinasi ya. Bapak Ibu misalkan ada huruf dan angka atau besar kecil boleh. Bekasinya B-nya misalkan besar. Nah, ini apa? Bapak Ibu untuk keamanan. Jadi biar tidak bisa digunakan oleh orang lain ya. Kalau hanya angka ataupun apa biasanya gampang ditebak atau bisa gampang diingat sama orang gitu ya. Tetapi ini hanya saran Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu ingat gunakan yang mudah tapi aman atau secure gitu ya. Nah, ini bisa saya copy, Bapak Ibu tinggal masukin ke sini, tinggal paste gitu ya. Atau Bapak Ibu ketikkan. Misalkan contoh 1 2 3 4 5 6 ya, terserah. Ini contoh pasti di antara ini harus sama gitu ya. Saya buat yang tadi ya. Jadi biar memudahkan, saya ingat, Bapak Ibu catat kalau perlu ya, sehingga biar tidak lupa. Nah, namun jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kalau lupa passwordnya, itu Bapak Ibu bisa riset sendiri. Nanti ada panduannya ya untuk bagaimana cara mereset password. Maka cuma kata kuncinya adalah email ini. Nanti yang digunakan untuk mereset password. Jadi Bapak Ibu pastikan username dan password emailnya juga jangan lupa. Kalau lupa ya nggak bisa lagi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ketika lupa bisa menghubungi admin ya. Jadi sudah di reset nggak bisa lewat email sebagainya, tapi ada kesulitan, Bapak Ibu bisa hubungi admin pada kontak di atas di sini. Seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu checklist, kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, otomatis akan muncul registrasi berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa coba masukkan username yang tadi yang sudah Bapak Ibu coba masukkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencobanya. Tinggal masukkan, Bapak Ibu ketik contoh. Tadi saya buat namanya Ahmad Sanusi. Nah, passwordnya tadi sudah saya copy ya, jadi saya tinggal paste saja di sini. Seperti itu. Masuk. Nah, maka nanti otomatis Bapak Ibu bisa save ya, jadi biar tersimpan di komputer Bapak Ibu. Nanti ke depannya nggak usah login lagi, itu bisa seperti itu ya. Jadi tapi aman, hanya di komputer Bapak Ibu saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lengkapi profil pelaku usaha ya, dengan melengkapi segala biodata yang sudah dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu harus lengkapin datanya ya. Jadi selengkap mungkin. Ada nama ibu kandung, alamat rumah tadi udah masuk ya. Tinggal desanya juga dipilihkan. Kayak tadi Cicau gitu ya. Tinggal dilengkapi. Jadi akan memudahkan. Nah, kemudian ya lengkapin Bapak Ibu datanya sampai nanti contoh di sini adalah foto pelaku usaha, Bapak Ibu tinggal masukkan ya. Bapak Ibu sudah siapkan fotonya di sini. Upload gitu ya. Kemudian tanda tangan. Karena nanti contoh seperti ini, Bapak Ibu tinggal masukkan tanda tangan Bapak Ibu. Karena nanti untuk pengurusan suratan dan sebagainya. Oke. Nah, kenapa tadi harus password sebagai security? Karena ada data Bapak Ibu yang insya Allah akan diamankan oleh pihak dinas ya. Karena inilah data yang penting gitu ya. Jadi, maka passwordnya pun Bapak Ibu harus secure. Nah, nama ibu kandungnya, ini saya belum lupa. Misalkan nama ibu kandung Purwati. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan simpan. Nah, data berhasil disimpan gitu ya. Nah, nanti sudah akan masuk semuanya lengkap. Nah, nanti ini untuk kebutuhan pertandatanganan dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya, untuk ada
surat rekomendasi ataupun surat keterangan nanti akan dibutuhkan oleh dinas. Jadi semuanya by system. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan data usahanya ya. Nama usahanya apa? Misalkan ya, karena cicau tadi ya, misalkan pisang hijau bolen misalkan. Nah, alamat usahanya sama Mas tadi bisa dengan alamatnya atau misalnya berbeda di Bapak Ibu punya warung dengan tempatnya berbeda. Kalau tadi alamat Ibu, identitas Ibu, ini misalkan alamatnya Ibu sewa toko ataupun tempat, bisa Jalan Kenangan nomor 123 Cicau misalkan Karawang Bekasi Cicau Cikarang Pusat 41321 misal gitu ya. Kecamatannya tadi adalah Cicau Cikarang Pusat, maaf. Cikarang Pusat, desanya adalah Cicau. Jadi Bapak Ibu nih pasti sudah ada ya kalau Cikarang. Kemudian nomor NIB-nya kalau Bapak Ibu punya ya. Nanti kalau sudah kan Bapak Ibu lengkapin, bisa jadi tadi awalnya belum punya, lama-lama jadi punya, Bapak Ibu bisa upload ke sini. Nah, nanti akan dilakukan pembinaan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan migrasi ke sistem yang UMKM lanjutan. Jadi bisa dilengkapi di sini. Ini contoh nomor NIB-nya. Ini sebagai contoh NIB saya masukkan. Nih ya, ini nomor NIB Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah punya ya Bapak Ibu, kalau masih belum punya, ya nanti juga usah dimasukkan. Jadi ini bagi nanti kan bisa jadi ketika menjadi untuk profil usaha yang pemula, belum punya, ya nggak apa-apa, kosongin saja. Nanti suatu saat Bapak Ibu mungkin dibantu oleh pihak dinas untuk membuat NIB, maka Bapak Ibu tinggal masukkan. Jadi kalau udah punya data, nanti data di Bapak Ibu akan dimigrasi ke data yang sudah mempunyai induk berusaha. Nah, tinggal upload NIB-nya, tinggal dimasukkan, submit ya. Oke. Nanti simpan, maka akan masuk seperti ini, akan kelihatan ya, simpan sudah masuk, data berhasil disimpan. Nah, ini Bapak Ibu menu-menu ataupun yang ada di usaha pemula ya, maka di portofolionya pun sudah berganti Bapak Ibu, seperti itu. Demikian bagaimana untuk mendaftar untuk wirausaha pemula ya. Jadi nanti tunggu program-program dari dinas untuk wirausaha pemula. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.